Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Bre Podcast. Sekarang ini keempat apa? Sekarang ini sampean. Sekarang kita bersama Mas Panani dari Bronco Audio. Kita sapa dulu penonton. Selamat sore. Sapa nen kono, Rono. Halo dulur. Fan-fannya para Brewo Audio. Ya. Ini tadi spesial edition nih lho, spesial untuk warga yang suka balapan, yang suka dukunnya balap. Karena kita undang dukun balapnya Jawa Timur. Terus dari Kediri Mas Panani. Dulu itu ceritanya gimana kok sampai terjun di apa? Di sound system itu? Ya, dari sebenarnya dulu itu awal mulanya itu dari Bapak Pak Bronco. Berarti dari awal 2000. Terus cuman dulu saya belum minat. Setelah lulus sekolah SMK baru terjun ke dunia elektronik. Lah, dari situ udah mulai apa ya? Tiap hari bergelut, lama-lama lebih terbiasa, akhirnya kayak hobi ya, keterusan. Berarti otodidak berarti ya? Ya enggak, Sekolahnya jurusan elektronik? Listrik dulu. Listrik. Cuman melenceng. Oh iya kan listrik. Iya. Listrik melenceng itu. Nah, listrik kan harus gede, harus elektronik besar. ya, harus kecil. Harusnya kalau saya kan dulu lulusan elektronik. Tapi yo masih sangkutan. Iya, sedikit-sedikit malah flashback gitu. Nah, Berarti dari dulu dari bapaknya itu Dari ya, motivasinya dari bapak. Terus servis sejak tahun berapa itu berarti? Kalau Mulai bapak tahun 2000. berarti 2000 untuk Kalau saya menggeluti servis dari lulus sekolah. Jadi masa sekolah itu saya masih belajar teori, dasar-dasar elektronika. Lah intinya di dunia servis itu guru kita ya alat yang kita servis itu sendiri. Semakin kita banyak servis, jadi kan semakin banyak rusaknya ini. Lah dengan beberapa waktu yang panjang, akhirnya kayak hafal. Berarti sambil belajar sambil jalan berarti ya? Iya. Jadi gurunya ya alat yang kita kerjakan iya. itu. Belajar sambil praktek gitu. Jadi ilmunya datang dengan sendirinya. Ya tapi dasarnya kan harus ada. Kalau nggak ada ya nggak jadi no. Berarti sekarang full service ya sama jualan. Sekarang masih full service, jualan juga. Salah satu produk. Ya lor, memang power saya juga banyak yang diservis di sana. Yang megang saya nih. Cuman saat pandemi ini pasti servisan ya berkurang karena event-event nggak dapat izin. Otomatis servis juga menurun. Nggak ada barang rusak. Nggak ada, cuman saya tanya ke yang pemakai, kok bisa rusak? Rusaknya jebak Jackson. Lah ya, rusaknya pakai Jackson habis rusak urung karnaval. Lah ketimbang alatin jamur. Power saya juga masih di sana lor, belum ada ya yang belum selesai ya. Ada sama mixer. Ya cuman saya santai aja, mungkin nggak ada job. Nah iya tinggal apa bayaan. Neng kene ya ditumpuk. Nah iya. Terus lagi mengenai kan kemarin bikin apa ya? Mengesetkan yang GB audio itu dari Malang. Iya betul, itu Pak Gunawan. Gunawan. Itu operatornya juga jenengan berarti? Operatornya yang setting saya dan Pak Bronco. Beliau itu dari nol, ngesetnya dari Bronco elektronik. Jadi dari nol sampai seperti ini. Berarti full Pak Bronco? Iya, ambilnya ke saya semua. Terus untuk kedepannya berarti masih tetap Pak Bronco ya? Ya mana yang bisa. Maksudnya untuk karnaval, untuk ya, mana yang bisa. Soalnya saya dan Pak Bronco juga megang sound orang banyak. Sound dibuat live. Sound live itu. Nah, jadi
engineer mana yang memanggil gitu ya. Freelance, campur dari gaduh. Sebenarnya lebih ke apa ya, ke sound live. Terus dulu itu ceritanya gimana kok sampai dipanggil dukun balap, dan di YouTube netizen selalu kayak doktrinnya ini dukun balap Jawa Timur. Gimana ceritanya itu? Awal mulanya yang saya pegang itu power brand, dari brand Cina ada, Eropa, Italia. Jadi semua power 95% sudah pernah saya tangani. Nah, awal mula dari situ terus booming miniatur itu, tepatnya di Blitar Malang ya. Oh iya. Miniatur, terus karnaval. Nah, dengan kebetulan orang-orang yang punya rental lebih percaya servis ke tempat saya. Oh, terus banyak yang sebut dukunnya balap itu ya. Terus awal mulanya sebenarnya dari BJ Hunter ini. Oh, yang jenengnya BJ Hunter? Enggak, yang gara-gara viralnya itu. Oh. Kan pertama yang saya oprek kan punya powernya BJ Hunter. Ya biar lebih maksimal kalau dibuat balapan di dunia karnaval, karena kan dunia karnaval itu kan kejam. Iya, sangat kejam. Ya memang ya namanya balapan, jadi ya kejam. Enggak kobong, enggak bledos, ora kondang. Berarti juga di di apa ngaran iki? Dioprek. Iya, dioprek lor. Ya, diobor lah bahasa Jawanya. Kalau terutama itu yang banyak itu di power subwoofer. Untuk sub itu ya. Kayak karnaval kan mayoritas main subwoofer yang kuat. Jadi yang saya oprek itu paling utama itu limiter. Efisiensinya. Jadi kita hitungannya kita gimana ya, kalau ibaratnya kalau motor kita setting karburatornya lagi ya, diboroskan kayak ben gak merebet. Jadi yang di bagian-bagian terutama kayak power TD, bagian yang sering rusak, bagian yang sering trouble, dari pengalaman service itu diganti gitu. Saya rubah, istilahnya mencegah, mengurangi kerusakan lah, biar tahan kalau digeber full. Oh gitu, berarti ndak original lagi berarti ya? Iya, rata-rata seperti itu. Berarti kadang kan ada yang beli terus langsung dioprek, itu berarti wis beli langsung di odos-odos langsung di. Kalau beli power di tempat saya kalau masih segel malah dikomplain saya. Berarti wis ndak segel. Langsung dibongkar dibalapkan. Iya. Oh gitu. Terus saya sesuaikan karakter setiap daerah. Jadi yang sesuai permintaan bisa atau selera orang itu. Daerah beda-beda. Beda mas, kayak Malang, Blitar, Kediri Selatan mayoritas kurang lebih sama kayak daerah Jombang. Itu daerah-daerah dangdut itu yang dicari bukan horeg, buat tune dangdutnya itu biar kerasa, biar apa ya, dutnya biar ketemu, biar enco gitu loh. Oh gitu. Ya namanya power Cina lor. Itu berarti cuma sub ya yang dibalapkan, berarti powernya sub. Ya semua sebenarnya, cuman banyak yang power subwoofer rata-rata sub. Ya kalau di power high biasanya biar lebih respon di frekuensi tinggi, biar jernih, kayak power mid high gitu, biar lebih jernih gitu. Oh iya, ini langsung dulu flashback, minum dulu Mas Panani. Iya lor. Ini ada free time. Ini pas haus ini. Pas haus. Free time yang pengen beli lor ini loh Kak, di banyak tempat. Sudah ada di Sambi, untuk Kediri Sambi, Keras, Tulungagung, di kota, sama di Ngantru. Ya, Ngantru. Rasa apa ya? Untuk Blitar masih proses. Ini rasa apa ya? Review bos, rasanya piye? Bayang nih rasa apa mang? Orang duduk emang lor Pak. Lah ya makanya kok anyep. Kayak rasanya orang enak rasane, orang duduk. Baru emang penyajian emang. Mana Mas Panani rasanya? Rasanya
Anjing banget boy. Ini green tea coklat nih. Boh iki rasa apa iki tulisannya? Terus pokoknya Maksudnya masuk ngono ya. seger ini minumannya. Jadi Enak. untuk musim-musim yang musim hujan ya yang panas-panas ya ada. Ini versi dingin. Oh, atasnya cappuccino. Di mix. Dimik. Cocok nih buat perokok. Bawahnya tinggi haus, atasnya buat ngerokok biar Oh, iya. enak. Ya, kembali lagi di acara ini. Banyak. Untuk rencana tahun depan apa ya, punya rencana jadi operator operator karnaval? Ya, mungkin Apa? lebih ke soundnya GB itu mungkin. Berarti untuk juga punya rencana untuk ngoperatori ya? Iya. Sambil di jalanan kuat. Sudah terbiasa kok. Dari dulu kan udah Kan biasa di ja- ngamen dari dari kota ke kota. Kan Tapi ya dunia live belum konser. sambil jalan. Ya kayaknya karo mlaku ya lempoh. Ya enggak no, kan maksudnya sambil jalan bunyi terus sambil jalan gitu loh. Tapi ya enggak. Kan Sama, soalnya sebenarnya sama, dasarnya ya. hobi. Hmm. Demen. Iya, Kalau kita bahagia itu segala sesuatu yang berat jadi nggak ringan. terasa jadi Nggak ringan. terasa. Hiburan memang enggak. Hiburan. Saya juga paling suka karnaval. Saya Ya, selalu hiburan. jalan. Biar awet nom. Ya kan ya masih muda toh. Ya enggak nek orang-orang di dunia entertain ini rata-rata kan awet muda. Awet muda. Seneng terus. Seneng terus soalnya lur, ndak tahu susah. Walaupun ada utang sih nggak kerasa. Ndak kerasa. Ada lagi utang. Padahal akeh utang. Kasih wejangan bos. Kan mau masuk ke dunia karnaval. Jangan ngene. Ya yang pasti ya harus siap tantangan, soalnya yang karnaval kan banyak tantangan. Ya kalau saya megang di dunia karnaval belum begitu pengalaman, maksudnya di dunia karnaval nanti permainannya gimana, seperti apa belum pernah. Ya yang pasti yang penting tatak wis pokoknya tatak. Intinya kayak Wani. wae wani Oh, sangit. wani. Wani sangit ora? Nah aku wani tapi kadang sungkan karo bose. Sungkan karo bose. Soalnya kalau karnaval memang sangat keras, jadi Iya. kadang ya yang penting santai. Kalau Menantang dan bahagia. yang Soalnya kan penting durasinya terus, durasinya digeber terus. lama, dikeber terus. Jadi speaker nggak ada selah untuk bernafas. Pinter-pinteran operatornya. Antara operatornya. Yang penting pulang aman. Tapi kalau karnaval itu pulang aman itu kayak rata-rata ya jarang. Terutama di di speaker Di subwoofer. speaker, di subnya itu soalnya yang paling berat subnya. Ya. Jadi Tapi kalau sistemnya settingnya benar, semuanya benar, kalau ada kerusakan ya pasti itu. pasti Mungkin nggak sefatal gitu loh. nggak sampai. Fatal. Yang penting nggak habis gitu guys, bagus gitu. Ya, nggak habis ya. Lah nggak habis kan saya masih bunyi sampai finish masih bisa. Berarti bakatnya servis itu berarti dulu dari ayah berarti ya. Ya dari ayah. Terus turun Ilmu turun temurun dari kebiasaan setiap hari. kebiasaan. Jadi memang kalau kebiasaan itu memang bisa jadi pekerjaan. Ya dari itu. Jadi lambat laun. Berarti sudah sampean sendiri berapa tahun? Dari 2014 saya terjun sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya kan cuman bantu. Kalau 2014 sampai sekarang saya ambil alih sendiri. Oh, berarti Jadi kayak yang pegawai karyawan yang ikut nyervis itu saya ambil alih sekarang. Berarti hampir 6 tahun ya? Iya. Langsung terjun di power build up. Nah iya. Berarti rata-rata yang diservis build up itu apa ya Ya semua, nggak memandang ini rakitan, ini build up. Ya, intinya membantu lah. Iya. Berarti semua ya untuk yang AC matic kayak kan kadang kayak katanya kalau power yang AC matic itu sulit diservis. Nah, Itu berarti Mas juga bisa ya?
Insya Allah bisa. Kadang gini, kalau masalah sematik itu kan rata-rata identik power yang ringan, power yang simple dengan konstruksi box yang sempit. Nah, dengan dari itu kan komponennya dibuat mikro. Nah, terkadang gitu. Dari produk Cina itu dari PCB-nya hitam. Dari komponen nilai-nilainya digosok. Jadi yang sulit itu di situ. Berarti kalau itu berarti harus pengalaman yang penting berarti harus. Kadang ya tukar pengalaman sama temen, pernah perbaiki alat ini enggak, ini yang digosok tipenya apa, nah, seperti itu. Juga harus banyak teman sesama servis. Sharing berarti ya. Jadi bisa buat power sendiri loh. Memang saya sebelum jual produk, salah satu produk itu juga rakitan. Berarti merakit umbro berarti spesial umbro juga loh berarti. Berarti juga melayani pesanan umbro, kalau ada yang pesen umbro gitu bisa. Masih. Cuman sekarang umbro kelas yang bagus itu sekarang kalah sama yang produk Cina. Katakan power subwoofer saya itu masih kelas GB, saya harga 7 juta. Beli produk Cina tambah 500 dapat belu. Gitu. Cuman hanya orang-orang tertentu yang masih fanatik rakitan, masih suka nyari warna sendiri. Setiap orang kan beda-beda. Sebenarnya berarti sama apa enggak itu? Karakternya bisa sama apa bagusan build up apa ya tetap kalau kita bikin sendiri bisa lebih baik gitu ya? Kalau untuk rakitan yang kelas balap, yang kelas bagus untuk dibandingkan produk Cina. Cuman Cina kan ada yang bagus, ada yang menengah, ada yang standar. Kalau rakitan sesuai permintaan. Kalau berani pesen yang harga mahal bisa saya kasih bagus. Ya komponen yang bagus-bagus. Jadi kita bisa melayani sesuai konsumen, sesuai permintaan. Kalau dibuat rumahan ya saya kasih yang standar. Jadi lihat-lihat konsumen. Terus untuk era COVID seperti ini berarti untuk servis juga menurun berarti ya? Apa ya? Di era servis tentunya pasti menurun. Karena untuk semua kegiatan yang mengundang orang banyak kan tidak bisa, otomatis kayak hiburan juga tidak diberi izin. Kalau alat soundnya nggak dibunyikan, nggak dipakai, nggak ada yang rusak, kerusakan kan nggak ada, jadi juga ikut pusing. Sama berarti, podai berarti. Harapannya? Apanya? Harapan. Kalau servisan masih ada, nggak pernah sampai nganggur, nggak pernah, masih ada. Cuman nggak kayak tahun sebelumnya. Sampai dulu kan sampai lembur-lembur tuh sering liatin di YouTube. Lembur lur. Saiki jam 09.00 wis mapan. Wis rabi saiki. Kan wis rabi jam 09.00 wis turu saiki. Lembur jam 1 los. Lur, baru menikah dari ini. Menikah sudah berapa tahun? Berarti 2 bulan? 4 bulan. Lebih loh. Hampir setengah tahun. Cuman kan diem aku nggak ada berita. Nggak ada berita. Ya pengennya rame-rame, ngundang teman-teman, ngundang kawan-kawan, kan temennya banyak. Yang ditakutkan mau acara ramen-ramen yang agak istimewa, udah ngeluarin modal banyak, ya suruh buyar. Itu yang enggak. Nah, seperti itu. Mending nanti aja kalau ada waktu bisa diramaikan. Seperti itu. Wis punya calon belum ini? Wis mulai timbul. Alhamdulillah udah, istri saya udah hamil. Sudah bisa hamil? Wis. Pirang sasi? Masuk 6. Wah, geli semen. Setting balap lho. Balap lho ya. Podo-podo subure langsung tadi. Nikahin apa? Usia ini nikah 6 sasi ya, ambilnya ya 6 sasi pas. Malam pertama langsung tadi. Plus berarti. Balapan lah tukang balap. Enteng. Terus untuk ke depan apa ada punya gambaran atau gebrakan atau apa yang ada nih? Apa yang ada nih? Gebrakan tentang sound system untuk ke depan apa ada?
Kayaknya pasti ada, cuman di era Covid ini tidak menentu. Bulan-bulan kemarin agak lancar. Ini habis pemilu ya. Iya. Nggak boleh lagi acara. Kan sulit ditebak. Sulit ditebak ini. Nah, kemarin kayak orang masih banyak orang belanja, orang servis untuk investasi. Sekarang kan masih kayak ditutup lagi. Kayak ditutup lagi kan serba salah. Soalnya tahun ini kayak ya tambah meningkat. Jadi malah tambah terus. Tapi kalau intinya kalau di dunia sound system itu kayaknya pasti rame walaupun masih corona seperti ini. Walaupun nggak ada event, tapi kan kayak cek sound kecil-kecil di desa-desa kan masih banyak. Iya, tapi kan kadang sekarang untuk saat ini ya dibubarkan, nggak sampai selesai. Rata-rata nggak sampai selesai. Nah, seperti sudah itu. Dibubarkan. Padahal ya nggak ada pengaruhnya loh itu. Pusing miskin corona sekarang ini. Padahal di wisata itu rame. Ya kalau wisata rame, di mall ya rame. Yang nggak boleh itu yang di lapangan, sama di pokoknya yang hiburan yang nggak boleh. Kan padha wae apa bedanya? Lah iya kuwi. Ini perlu tak tanyakan, nanti saya konsultasi sama Mak Rini nanti. Mak Rini yang bekerja di dunia entertain yang pusing seperti ini. Memang yang sangat berdampak memang paling banyak ya orang entertainment. Ya, jadi tidak bisa bernapas lah itu. Iya, yes. Berarti kan untuk Mas Panani kan basicnya aslinya dari live musik ya? Iya, live musik. Sering-sering di acara live musik gitu ya? Kayak di live musik acara band-bandan, dangdut. Kalau band-bandan kayak artis papan atas, alhamdulillah udah pernah ketemu. Berarti malah banyak yang live ya aslinya ya? Iya, dulu. Berarti karena mulai mau masuk dunia balap karena paling tahun belum pernah, tahun ini berarti ya rencananya. Kalau terjun di agak lari ke dunia karnaval ya gara-gara lagi trending karnaval ini. Terus ceritanya gimana dulu waktu perasaannya waktu cek sound di mana? GB kemarin? Di Ndau. Di Ndau kemarin itu. Kan baru pertama kali ya mungkin setting sabanya. Baru pertama kali setting subwoofer 24 box. Nah ya berarti baru pertama kali. Ya. Perasaannya perasaannya gimana ya? Nggak pernah dengerin subwoofer yang sekenceng itu. Soalnya kemarin kayak ndak lihat aku. Ya ada bedanya karena lebih sering ke dunia live. Enak mana? Suka yang mana? Kalau di dunia karnaval itu seninya gimana ya? Kurang menantang. Cuman kita happy. Oh gitu. Seneng. Kurang menantang gimana? Loh, kalau live kan kita mengolah otak, mixing. Iya, lebih otaknya main mixing kayak. Gimana kalau karnaval itu yang dibutuhkan cuma rata-rata mental. Kalau karnaval harus mental, harus kuat dulu. Harus kuat. Entah itu bisa atau tidak, penting kuat. Intinya kita megang mixer, yang lihat banyak jangan sampai grogi. Pede lah. Pede. Kacamata ya nanti bendakan. Aku ndak berani lah karnaval megang mixer. Mending jalan kaki, soalnya kayak ndredeg, kayak grogi gitu loh. Ya, pasti itu pasti. Jadi mental kurang cukup. Ya harus lebih banyak terjun ke lapangan itu. Terus sekarang kan banyak fenomena apa itu? Bok damput itu loh. Gimana? Karakternya itu gimana? Kalau anunya apa jenenge itu? Kesannya. Kan kemarin kayak pernah mencoba itu. Kemarin saya pesen 2 box untuk saya tes, saya uji hasil responnya. Ya buat menghilangkan rasa penasaran. Kalau box dampot itu tergolong box band pass. Iya, band pass. Kayak untuk hasilnya dia lebih SPL-nya lebih kenceng.
Dia respon di area 36 Hz sampai 120. 120 mentok. Ya tergantung speaker, tapi rata-rata yang pernah pakai saya tanya itu sampai 120. Dia dibuat rendah bisa, dibuat sublow juga bisa, tergantung kita main impedansi berapa ohm. Terus untuk box dampot itu lontaran lurusnya juga kuat. Kalau menurut pribadi masih apa ya, ada distorsinya lebih juga agak kerasa. banyak. Memang menurut saya juga gitu, banyak reget istilahnya, bahasa kotor. Itu kalau orang bisa menilai. Cuman kalau kita nilai sesuai orang awam, udah sesuai tujuannya kan memang itu untuk SPL tinggi, untuk lontaran jauh sama kenceng. Pokoknya kenceng itu karena palang kayak yang. Memang box itu kan dari Thailand ya. Dari Thailand kan awal mulanya. Ya, cikal bakal dari Thailand, diedit sampai sekarang. Biasanya untuk musik-musik DJ, musik-musik DJ kan bassnya dep gitu. Saya juga suka itu box itu. Saya juga pakai. Dampot lagi viral ini. Apa? Kalau buat dangdut gimana? Kalau buat dangdut, box dampot itu kalau selera saya kita rendahkan. Cuman kita tambahkan low pack 15 in yang kuat. Jadi low-nya yang kuat. Jadi kalau dibuat dangdut ada nada rendahnya, ada low-nya yang kuat buat kendang dutnya. Berarti harus nambah 15 in. Soalnya kalau di dunia dangdut itu tetap nada dutnya itu lebih ke 15 in. Tidak bisa meninggalkan 15 in. Itu kalau biar enco, biar ketemu rasanya, biar dapet. Terus kan ini sekarang Panani kan ini ngomongin produk enggak apa ya? Ngomongin produk bebas sih. Sekarang Panani berarti jadi resellernya RDW ya? Ya benar. Resmi RDW berarti ya? Resmi, juga sebagai bengkel servis resminya. Iya, berarti bengkel resminya RDW lur. Iya. Dan juga supplier atau apa istilahnya ya? Resellernya di Kota Kediri. Untuk wilayah Kediri dan sekitar. Jadi teman-teman yang pengen beli RDW itu meliputi apa toh? Semua ada, dari power, mikrofon, kabel, lighting, ada untuk keperluan sound system lengkap. Berarti lengkap berarti ya? Lengkap. Speaker ada, produk jadi juga ada. Lavose juga RDW itu ya? Kalau Lavose itu bukan RDW, Lavose itu beda produk, cuman yang importir di Indonesia itu RDW 1 PT gitu. Jadi beda produk. Kalau kualitasnya lebih bagus Lavose. Ya memang harganya. Ya. Uang kan uang bisa tidak bisa menipu, Ding. Jadi semakin mahal ya semakin bagus. Kalau di dunia sound ya semua deh. Semakin bagus itu kan bagus dalam arti enak loh, bukan dalam arti kenceng atau kalau kenceng-kencengan ya itu desain tergantung boxnya dan juga operatornya. Kadang kalau kenceng kan ya kendel apa ndak, berani apa ndak gitu doang. Kembali ke setiap yang punya sound system selera. Setiap orang seleranya beda-beda. Terus kemarin juga lihat bikin custom box itu juga melayani ya? Masih kayak custom paket buat hajatan, mungkin 2 subwoofer, low 2, mid 2 seperti itu buat minimalis sound indoor atau outdoor. Jadi saya bisa membuatkan dengan budget sesuai budget permintaan. Ada 50 juta saya kasih seperti ini, ada 200 seperti ini. Berapa? 50 juta untuk satu set paket. Kalau buat outdoor kayaknya minim 50. Untuk paket lapangan lah istilahnya, untuk outdoor. Kalau dibuat di gedung untuk hotel yang agak volumenya masih luas juga bisa. Kan
Ya kekencengan berarti lebih murah ya lah untuk lebih murah indoor berarti ya. Iya, kan indoor nggak butuh watt gede. Yang dibutuhkan clarity sama Clarity-nya. kedetailan speaker. Terus ngomongin apa lagi? Emang boxnya model apa ya Lek? Seneng banget. Untuk sekarang boxshop yang paling rame dipesan di sana model apa? Yang lebih banyak itu yang model TTS. Oh, yang RCF itu, yang TTS berapa? 56. Kalau 56 yang 21 ya. 21 in, 36 yang 18. CLA juga masih ada ini, ada pesanan 4 box, TTS juga ada, scope juga ada. Rata-rata diisi apa di sana? Rata-rata yang saya jual seperti RDW, Lavose. Kalau orangnya masih fanatik produk Itali, terutama kayak BNC, RCF, mungkin juga saya kasih itu sesuai permintaan. Oh, gitu. Kembali lagi sesuai dengan permintaan. Untuk CLA itu karakternya kayak gimana tuh? Untuk CLA itu karakternya itu cocoknya itu dibuat seperti karnaval, live DJ seperti itu. Dia nggak bisa ngerespon di bawah 45 rendah kan nggak bisa. Iya, suka respon. Ngantem kan ke dada sama frekuensinya sub low. Iya. Low sub. Kalau dibuat dangdut seperti saya pribadi nggak suka saya. Kurang enak itu ya. Kalau untuk nonjoknya nonjok kalau di dada, tune-nya, nada kendangnya itu kurang kental. Kurang bersih. Untuk nada seperti nada apa ya? Bass drum kayak bass gitar. Nggak dapet. Kick kan butuh rendah yang beda seperti kalau dut pasti larinya ke sub low, low-nya lebih kuat. Ya cuman kembali lagi ke seleranya setiap soundman sama yang punya ownernya. Iya, kalau saya sama sekali enggak suka itu CLA, kurang enggak sesuai. Kalau kencengnya kenceng. Kenceng. Tapi paling box yang paling saya enggak suka ya CLA itu. Wah, sakit di telinga itu. Ya, ini masih menjadi perdebatan. Box ini enak atau tidak, itu tergantung selera. Tergantung yang mendengarkan. Jadi, kadang netizen nih box sana enak, box sana enak dalam arti yang enak dengerin siapa kan gitu. Kalau enak saya sub yang rendah yang enggak yang detail. Yang detail. Yang rendah yang detail. Pokoknya yang apa ya? Yang tone-nya jelas di semua genre musik. Bisa dipakai apa aja gitu loh. Itu boxnya tipe apa? Kalau buat dangdut yang enak itu. Kalau buat dangdut untuk subwoofer mungkin ya kayak bass reflex, direct, scope itu dinakot yang direct itu kan rendah-rendah. Iya, rendah. Nanti dipadukan dengan low mid 15 in yang kuat, lebih ke sub low-nya untuk dangdut itu biar kental dangdutnya. Terus sama mid high juga yang agak pedes, agak kenceng. Soalnya dangdut itu butuh gimana ya? Hitungannya kalau settingan itu banyak overlap. Kalau di setting flat, kalusen. Iya, ndak bisa. Terutama di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah terdoktrin memang kupingnya itu sulit. Nggak jadi sesuai. Kalau nada tak suara juga harus tak. Nggak boleh cepek-cepek. nggak boleh tak. Lah dengan mensiasati seperti itu, desek bonya desek boxnya horn. Kayak middle-nya itu di horn, low-nya kadang juga di horn. Kayak daerah timur-timur kan banyak yang pakai box gajah. Box gajah itu untuk horn-hornan. Gede. Mengandalkan nada dia. Apa istilahnya? Tone-nya biar jelas, rohnya dangdut biar keluar. Enggak asal horek. Nah, enggak masuk mana? Kalau planar. Kalau planar, kalau menurut saya itu box itu tergantung juga sama alat. Alat. Kalau kita pakai planar, speakernya datasheetnya tidak sesuai, volumenya tidak sesuai, nggak bisa respon terlalu rendah, dia responnya 45 ke atas kan nggak masuk. Nggak masuk. Tergantung apa ya?
kayak aksesoris, speaker. Intinya kalau sound itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Nggak bisa untuk kita beli speaker aja, konsumsi kita hasilnya bagus. Belum tentu. Iya. Kalau masih di dunia custom, terutama untuk merakit line array, sulit itu. Semakin banyak semakin pilek high-nya. Iya. Semakin nggak jelas. Nah itu juga kemarin bikin 3W itu ya? Betul. Itu isi berapa? 15. Kalau 3W yang kemarin saya bikin itu satu box isinya 15 in 1, 10 1, Twitternya coil 3 in, exit 14, saya isi 2. Jadi langsung satu box itu udah full ring dari 80 70 Hz sampai 20.000. Udah keluar semua. Itu kemarin rencana juga mau saya pakai sendiri. Kayak apa? Jembu, pengen nak. Lah punya rencana bikin sound ndak iki? Rencana panggah enek, cuman gak duwe duit nggih modal. Soalnya jenenge apa jenenge? Embuh, panggah bronco elektronik ngono wae. Wah, aja ta sound elektronik iki ndak oleh. Kalau bikin soundnya gampang, masih ada banyak RDW sama Lavose. Kayak yang mungkin agak berat ya kayak transportasi, truk, genset seperti itu. Kalau kita punya kan lebih lebih enak. Lebih hitungannya nggak nyewa-nyewa gitu loh. Efisien lah. Kalau terjun karnaval ya setidaknya harus punya truk lah. Kalau genset masih rental nggak sebegitu. Kalau genset kan nggak seberapa, masih bisa untuk rental. Kalau truk harus truk set-setannya itu kan harus paten tuh. Jagrak-jagraknya harus pas. Kayak truknya minjam gue ndak pas lagi. Lah iya. Setiap event minjem dadak nyeting. Tak nyeting lagi. Repot. Nah iya. Wis gimana? Sudah kali ini kita sudah ketemu sama Mas Bruncul, Pak Panani sing dukun elektronik. Jadi semua pertanyaan kita sudah dikasihkan. Terus saran-sarannya apa? Saran-saran untuk para pemula motivasi bagi. Saran saya buat para teman-teman yang bergelut di dunia sound system, lebih banyak belajar. Kayak di dunia sound itu kan kebanyakan dunia custom ya, merakit. Iya, merakit. Belajar membuat box yang benar, instalasi yang benar seperti itu kan, itu hal-hal kecil cuman kan banyak yang diabaikan. Iya. Dari instalasi, dari tuning, memahami datasheet speaker terhadap box ini, kalau saya taruh di box ini kurang lebih gimana. Jadi usahakan bertanya ngono ya. Bertanya kepada yang bisa, sharing-sharing lah intinya, sharing ke. Harus juga kalau belajar juga harus ada modal, terutama kayak tuning, buat tuning smart lab, buat beli sound card itu. Setidaknya kan kita tahu hasil respon yang kita bikin, hasilnya seperti apa dengan beli sound card, kayak laptop, perangkat dan lain-lainnya itu untuk setting titik potong DLMS seperti itu. Kalau saya dulu ndak bisa, WRTA ndak bisa. Iya. Banyak kok orang yang nggak bisa bermain RTA, masih mengandalkan otodidak sama kuping. Plus minusnya apa? Ya kalau plus minusnya, kalau kita ngomongin ke teknik seperti ini, kayak titik potongnya pertemuan dua speaker nggak pas, dia nggak bisa match. Iya, nggak bisa hadir lah istilahnya. Jadi banyak tenaga yang kebuang. Harusnya tidak maksimal. Dari kita low sama mid kita tambahkan, harusnya nambah. Di frekuensi seperti ini harus rata. Kalau nggak pas titik potong seperti dan lain-lain itu malah berkurang. Nah padahal itu speaker udah bekerja, gara-gara tuningnya nggak pas, kita main boosting sana boosting sini, speakernya rusak. Padahal speakernya udah merespon, gara-gara tuning, desain box, horn-hornnya itu tidak bisa memproduksi frekuensi tinggi yang baik. Padahal kan Twitternya sudah bagus. Gara-gara si horn, dari kabelnya, dari kabel speaker pakai kabel listrik, pasti beda. Iya.
Penting berarti ya. Penting. Penting, kabel sangat penting. Kabel itu sangat penting. Kalau kabel listrik itu didesain untuk speaker. Bukan listrik kok speaker. Maksudnya kalau untuk speaker kan gimana gitu loh. Untuk listrik itu kan frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Nah, jadi maka ditimbulkan kabel high end bisa memproduksi 20 kHz sampai 20 Hz sampai 20 kHz. Pasti beda itu. Beda. Ya. Beda penggunaan. Penghantarnya. Penghantarnya. Hasilnya juga beda nanti. Jadi intinya kalau di dunia custom sound system merakit itu satu kesatuan. Dari box juga mendukung, speaker, instalasi, SDM yang menjalankan. Terutama untuk kelistrikan. Nah ini kan banyak menjadi faktor di dunia hajatan ya. Iya, di dunia sound umbro dan umbro. Nah ini kerusakannya rata-rata di gara-gara listrik. Gara-gara listrik. Apakah gara-gara pakai dumpeng? Ya karena kan menyesuaikan budget sewa. Banyak faktor kan. Kalau dumpeng kan rata-rata tergantung AVR-nya itu ya. Ya kalau yang pakai diesel saran saya itu tolong dipasang AVR, automatic voltage regulator biar stabil. Walaupun digas kenceng, voltnya kan tetap 220. Terus sama kabel dari genset ke panel itu kan rata-rata ditarik panjang ya. Panjang. Nah, panjang biar tidak bising. Nah, itu pakailah penampang kabel yang gede sesuai beban. Berarti kabelnya harus besar. Nah, kalau sesuai katakanlah bebannya banyak, gensetnya juga lumayan, cuman kabelnya kecil. Nah, berayunnya di situ, melar bahasa Jawanya. Itu drop. Penghantarnya kurang bagus. Nah, dari sini juga menghasilkan suara yang tidak stabil. Harusnya maksimal kan nggak stabil kan, intinya itu jantungnya di listrik juga. Iya, intinya listriknya harus lebih dipikirkan lah. Kayak kalau di dunia listrik grounding juga perlu, terutama yang pakai power switching. Iya, yang switching. Masih sering diabaikan ini grounding. Banyak harus butuh ground. Tapi kalau di dunia karnaval biar Mas Bre? Ground itu? Oh, kan pakai lagu. Enggak pakai ground. Groundnya wis diabaikan. Tambah kipas itu mungkin groundnya. Biar enggak terlalu panas ditambah kipas. Emergency. Oke lor, ini tadi kita sudah berbincang dengan dukunnya balap Jawa Timur. Jadi sekali lagi terima kasih sudah sempat main ke sini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semakin lancar dan juga semakin sukses. Amin. Untuk Bronco Elektronik. Ya, oke, terima kasih yang menggeluti, semoga sukses selalu, Lur. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.